gak tentang personal development? Halo, aku Raisya Ardana dan hari ini kita bakal bahas tentang personal development. Nah, istilah ini mungkin sering kita dengar di dunia kerja atau motivasi diri, tapi ternyata dalam konteks pekerjaan sosial, maknanya bisa lebih dalam loh. Dalam social case work, biasanya klien memiliki permasalahan. Nah, berbeda nih dengan personal development, yang biasanya klien tidak selamanya memiliki masalah, tetapi memang fokus untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi, bisa dibilang, personal development itu lebih ke arah penguatan potensi dan kapasitas individu, bukan hanya menyelesaikan masalah. Tugas pekerjaan sosial dalam mencapai tujuan keberfungsian sosial ada dua. Yang pertama adalah social treatment, dan yang kedua adalah social enhancement. Dua hal ini sama-sama penting, tapi pendekatannya berbeda, tergantung kepada kondisi klien yang dihadapi. Kalau social treatment, asumsinya kita punya masalah, seperti masalah personal atau interpersonal. Nah, kalau social enhancement, itu bentuknya seperti personal development. Nah, kalau udah tahu bedanya, kita bisa lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Untuk content of personal development sendiri, diantaranya ada berbagai metode pengembangan diri dan how to deliver melalui metode pelatihan. Jadi, praktiknya bisa dilakukan lewat banyak cara, salah satunya lewat pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan individu ataupun kelompok. Personal development and maintenance bisa dilakukan di berbagai arena, diantaranya individu, kelompok, keluarga, masyarakat, organisasi, ataupun industri. Nah, ini menarik karena artinya pengembangan diri itu bisa diterapkan di mana saja, bahkan di dalam dunia industri. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa disebut tahap maintenance? Ini karena setiap manusia dapat sehat karena berhasil melakukan maintenance pada dirinya sendiri. Dan kalian tahu nggak sih, sehat secara fisik maupun mental ini bersifat tidak fix. Sehingga setiap manusia harus tetap memaintenance dirinya. Jadi, proses pengembangan diri itu bukan sesuatu yang berhenti di satu titik, tapi harus terus dijaga dan diperbarui. Nah, ngomongin arena industri, Smith pada 1988 menyebutkan bahwa lapangan praktik yang melibatkan profesional pekerjaan sosial dengan orang yang bekerja atau person as work dan orang di dunia kerja atau person in work disebut dengan occupational social work. Jadi, ketika kita ngomongin pekerjaan sosial di dunia kerja, istilah inilah yang sering digunakan, yaitu occupational social work atau pekerjaan sosial okupasi. Pelayanan pekerja sosial okupasi pada bidang pengembangan sumber daya manusia meliputi praktik dalam bentuk layanan konseling, training peningkatan kapasitas baik untuk pencapaian kualitas kerja, relasi atau kerjasama, rekrutmen, evaluasi kerja, pengembangan karir, persiapan pensiun, dan peningkatan resiliensi pekerja untuk mencapai kualitas kesehatan mental. Dengan kata lain, peran pekerja sosial di sini nggak cuma bantu saat ada masalah aja loh teman-teman, tapi juga berperan aktif dalam membangun kualitas dan kesejahteraan karyawan. Nah, kalau dalam industri, teman-teman mungkin tahu psikolog biasanya melakukan tes untuk para karyawan. Nah, pekerja sosial memiliki pelayanan yaitu Employee Assistance Program atau yang sering disebut EAPs. Nah, ini menarik banget karena disinilah peran pekerja sosial makin kelihatan nih bedanya dengan profesi lain. EAP sendiri merupakan pelayanan untuk pegawai, baik yang sifatnya penyembuhan maupun growth developmental. Jadi, program ini bisa dibilang dua arah, membantu saat ada masalah ataupun mendorong pengembangan diri karyawan. Pelayanan utama EAPs meliputi yang pertama, pelayanan kepada pengguna nafza, umumnya alkohol. Yang kedua, konseling kesulitan emosional perilaku. Yang ketiga, konseling keluarga. Ini karena pekerjaan bisa terganggu ketika karyawan punya masalah di rumah, maka kemudian ada istilah work-life balance. Yang keempat, ada konseling karir, pendidikan, dan pelatihan. Yang kelima, ada konseling kredit. Ini untuk mencari tahu bisa atau tidaknya melakukan pembayaran jangka panjang menggunakan gajinya. Dan yang terakhir adalah perencanaan pensiun. Jadi bisa kebayangkan betapa luasnya layanan pekerja sosial dalam dunia industri.
Semuanya saling terhubung untuk menjaga kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Nah, sebagai seorang Peksos, kita harus mengetahui undang-undang mengenai pekerja, sehingga ada payung yang melindungi para pekerja. Ini menjadi penting banget karena tanpa dasar hukum, pelayanan yang kita berikan bisa kehilangan arah dan tidak ada kekuatan legal. Mengapa sih pada akhirnya ini menjadi hal yang sangat penting? Karena sumber daya manusia adalah aset perusahaan, maka perlu di-maintenance, tidak hanya fisiknya saja nih, tetapi mental pun menjadi hal yang tidak kalah penting. Nah, disinilah letak nilai strategis pekerja sosial, menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan manusia. Peter Dale dalam Guggens and Godfrey pada 1987 menguraikan sejumlah keterampilan yang dimiliki pekerja sosial dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama memiliki pemahaman mengenai perilaku individu dan kelompok, yang kedua keterampilan berkomunikasi, yang ketiga kemampuan mengelola perubahan organisasi, dan yang keempat kemampuan memecahkan masalah, mediasi, dan melakukan perencanaan. Keterampilan-keterampilan ini jadi modal utama pekerja sosial agar bisa bersaing dan berkontribusi di berbagai bidang profesional. Nah, kita sebagai pekerja sosial harus memiliki kepercayaan diri untuk membranding diri bahwa kesejahteraan sosial mempelajari tingkah laku manusia dan lingkungan sehingga kita dapat menjual knowledge itu. Jadi, lewat personal development, kita bukan cuma membantu orang berkembang, tetapi juga membangun cita profesi pekerja sosial sebagai ahli dalam memahami manusia dan lingkungannya.